Baik anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita terakhir berjuang di malam yang penuh dengan insya Allah keberkahan ini ya. Untuk malam hari ini barangkali kita sudah masuk di tahap akhir untuk belajarnya. Untuk kalian masih ada waktu liburan besok, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai, marilah alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Dengan anak semuanya, langsung saja ya, kita akan bahas soal-soal yang sudah saya share di grup. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, boleh, tapi di akhir ya. Untuk yang pertama, coba saya tayangkan yang sudah saya share itu. Kemudian nanti akan saya beri tips untuk belajar jika kalian tidak punya teman untuk ditanyai atau temannya tidak jawab gitu ya. Namanya robot yang ada di HP kalian dimanfaatkan. Misalnya seperti ini. Nah, perhatikan nomor 1 biar dapat banyak kita langsung ke soal ya. Sebentar. Perhatikan, ini saya cantumkan di sini ada KD-nya, kemudian lingkup materi, konteksnya, kemudian levelnya. Yang namanya level itu kalau cuma 1, 2, 3 berarti paling atas itu 3. 3 itu aplikasi jadi menghitung gitu ya. Kalau 1 itu hanya memahami, bisa langsung jawab. Oke. Jangan dicoret-coret ya Mas ya. Mas atau Mbak. Nggak usah ikutan ya. Yang di rumah sana nggak usah ikutan nyoret-nyoret. Biar saya saja yang nyoret. Untuk nomor 1, seperti biasa yang dikeluarkan itu adalah pengukuran besaran pokok atau pengukuran besaran turunan. Atau gabungan dari keduanya kemudian ditanyakan besaran turunan. Misal nih ada gambar. Ini saya ambil dari beberapa sumber ya. Gambar 1, gambar 2. Gambar 1 besaran pokok, gambar 2 juga besaran pokok, tapi nanti keduanya digabungkan jadi besaran turunan. Jadi itu sudah melingkupi ke semuanya, gitu kan ya. Karena yang ditanyakan di sini nanti yang namanya literasi itu ada stimulus, jadi ada paragraf-paragraf dibaca atau intinya terlebih dahulu yang dibaca, kemudian kalian ambil data-data dari stimulusnya yang di atas. Kadang paragrafnya panjang, kadang pendek, kadang tabel, kadang infografis gitu ya, gambar. Maka bisa jadi macam-macam. Yang pertama ini di sini kita diminta menentukan jenis benda itu apa. Jenis bendanya ini itu apa gitu ya. Apakah besi atau aluminium atau kuningan atau seng. Kalau ditimbang masanya sekian. Ini massa. Kemudian ukurannya benda itu panjang lebar tinggi. Maka kita bisa menentukan volumenya. Berarti kita menentukan ini massa jenisnya, gitu kan ya. Massa jenis rho sama dengan massa dibagi volume. Oke. M per V. Gampang ini ya, masih gampang. Karena di sini massa jenisnya dalam gram per sentimeter kubik, maka gram 130 ini gram per sentimeter kubiknya berarti ini dikalikan panjang kali lebar kali tingginya. 6 kali 2 kali 4. Ini sudah jadi sentimeter kubik gitu ya. Nah, di antara atas dan bawah yang bisa disederhanakan silakan sederhanakan dulu. 1 yang ini 65 kan gitu ya. Jadi yang atas 65, yang bawah
ini adalah 24. Oke. Kalian bagi ini dapat berapa? Yang mendekati saja, yang mendekati. Apakah di sini 7-an gitu atau 2-an atau 8-an? Oh, 2-an gitu ya, 2, berarti yang dipilih yang B 2, begitu. Kalau kalian lupa rumusnya massa jenis gitu, massa jenis, maka saya sampaikan caranya. Bisa kamu kelihatan nggak chat GPT saya, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Sudah pernah pakai ini kan? Sudah pernah belum? Jadi kalian punya HP bisa belajar pakai chat GPT. Misal begini. Kalian bisa chat di sini. Apa rumus massa jenis gitu. Kalau lupa rumusnya gitu ya. Oh, tertulis di sana. Rumus massa jenis adalah massa dibagi volume. Kayak gitu ya. Nah, ini juga berlaku untuk semuanya. Misalnya saya punya soal. Nih, saya ambil soal dulu sebentar. Misalnya saya itu mau mempelajari, kalau yang biologi itu yang susah dihafalkan apa ya? Organel misalnya. Nama-nama organel dalam sel dan fungsinya begitu ya. Maka kita tuliskan, kita suruh buatkan tabel gitu ya, buatkan tabel. Pakai tabel boleh. Nama organel dan fungsinya. Misalnya yang belum bisa menghafalkan, maka nanti sudah dibuatkan oleh robot ini begitu. Nah, misalnya begini. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Jadi yang di sebelah sini nama organelnya misal ribosom. Ribosom itu apa? Fungsinya sintesis protein gitu ya. RE itu apa? Aparatus Golgi atau badan Golgi itu apa? Mitokondria itu apa? Kayak gitu. Nah, seperti itu cara kerjanya. Jadi kalau kalian ini kan online ya, online chat openai.com. Nah, tuh kalau misalnya jadi kayak gini hasilnya. Kalau misalnya di HP sama sih ya, sama. Kemudian kalian kalau di HP di sini ada tombol titik 3 di HP itu diklik, jadikan tempatkan di layar utama misalnya. Maka nanti ada di layar Belanda, tinggal klik aja seperti ini simbolnya, maka kalian bisa chat pakai ini untuk bertanya soal. Bisa saja soal yang tadi misalnya yang enggak ada gambarnya ya, kalau ada gambarnya berarti diterjemahkan dulu ini, diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Misal di sini diketahui massa benda berapa tadi, 130 gram dan ukuran gitu ya, panjang berapa, panjangnya berapa tadi, 6 cm, lebar 2 cm, tinggi berapa tingginya, lupa saya, tingginya 4 ya, tingginya 4, tinggi 4 cm. Berapa massa jenisnya. Nah, jadi untuk mencocokkan hasilmu itu yang kamu pelajari itu benar apa enggak ABCD-nya gitu. Jadi ini jawabannya, maka dijawabkan volumenya sekian, volumenya. Massa jenisnya jadinya sekian gitu ya. Tapi ini dalam gram per meter kubik. Kita suruh dalam satuan gitu ya, satuan gram per sentimeter kubik misalnya gitu. Nah, jadi
Jadi ngerti ya cara kerjanya ya. Seperti itu cara kerjanya. Jawabannya ini 2,7 gram per cm kubik. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanya? Lanjut. Soal nomor 2. Soal tentang zat dan wujudnya. Bisa karakteristik partikel penyusun zat atau massa jenis. Tadi udah dikeluarkan di atas massa jenis termasuk pengukuran besaran pokok tadi ya. Besaran turunan, maaf. Kemudian yang kedua, misalnya ini tentang partikel zat. Tuh. Di misalnya ada gambar, kemudian di sini ada partikelnya. Ini namanya partikel, bagian terkecil dari suatu zat. Maka proses perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut berdasarkan ilustrasi di atas adalah, nah kita tahu bahwa ini itu memasak air. Air itu cair, berubah menjadi gas, itu ada gasnya, maka kita bisa lihat ini dari PGR itu mana padat, mana cair, mana gas, gitu ya. Kalau padat itu susunannya rapat, ini berarti padat. Ini sudah kebetulan sudah urut gitu ya, padat, cair, dan gas. Berarti kalau cair ke gas berarti ini, maka G ke R begitu. G ke R. Kadang ada yang lain juga tipe soalnya. Maka silahkan bisa dipelajari gitu ya. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3. Nomor sebentar, ini kok ada yang minta direkod ya. Bisa lanjut ya. Nomor 3, sifat zat dan perubahan zat. Nah, ini ada sifat fisika, sifat kimia. Ini perubahan fisika, perubahan kimia. Yang belum tahu perbedaan sifat fisika dan sifat kimia atau perubahan fisika, perubahan kimia, silakan chat seperti tadi. Nah, seperti ini. Apa bedanya gitu? Bedanya sifat fisika dan sifat kimia. Maka kita jawab. Nah, dapatnya seperti ini. Sifat fisika itu adalah, nah sifat fisika itu termasuk apa saja gitu ya. Contoh sifat fisika itu bisa massa, volume, warna, kekerasan, titik lebur, titik didih, dan seterusnya. Kemudian sifat kimia itu yang bagaimana? Ya, kalau mengamati seperti ini susah, maka silakan di mute dulu HP-nya. Oke. Kalau mengamati paragraf seperti ini susah, misalnya sajikan dalam bentuk tabel. Ya. Dia mau cewek yang ini ya, nggak apa-apa. Dalam bentuk tabel. Kita akan mengenerate lagi. Ini perbedaannya sifat fisika dan sifat kimia. Perhatikan yang mungkin barangkali yang salah. Oh, sifat fisika itu dapat diukur. Misalnya apa? Misalnya itu titik didihnya, titik leburnya, itu kan dapat diukur. Massa jenisnya dapat diukur. Maka yang seperti itu adalah sifat fisika. Dapat diamati, oh warnanya, kemudian wujudnya dan sebagainya itu dapat diamati. Itu adalah sifat. Kemudian yang sifat kimia, sebentar ya, saya mute dulu semua ya. Ya, saya mute dulu ya. Oke, berisik. Rasa berisik ya. Oke. Kemudian perubahannya
tidak mengubah identitas zat. Jadi itu sifat fisika. Yang sifat kimia melibatkan perubahan identitas zat. Kemudian yang lain-lainnya bergantung pada, kalau ini kurang puas maka di generate lagi. Oh, ini bisa saja mengenerate ulang gitu ya. Jadi akan menampilkan yang ada perbedaannya barangkali dari yang di atas tadi. Ada nggak yang beda? Misalnya ini bergantung pada komposisi, yang ini interaksi kimia gitu ya. Dan contohnya seperti ini. Bisa ya membuat seperti ini di HP ya. Kalau minta diulangi bisa dari depan seperti ini. Maka kamu ketikkan chat GPT gitu, chat GPT. Ini adalah robot yang hasil dari buatan manusia ya, termasuk AI, yang dikembangkan oleh OpenAI. Jadi nanti akan muncul warna biru kayak gini, openai.com/blog /chatgpt. Nah, di HP-mu juga akan biru kayak gini, kemudian yang diklik ini coba ChatGPT. Awalnya mungkin diminta membuat akun dulu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kamu chat aja apa yang kamu minta. Ini bisa juga kamu suruh buatkan pantun misalnya gitu, buatkan naskah pidato, atau kalau membuat karya ilmiah itu buatkan kata pengantar misalnya kayak gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut ya, nanti nggak kebahas semua. Ini tadi sampai sifat zat, kemudian perubahan zat, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, kamu yang belum tahu apa itu perbedaannya, silakan chat lagi kayak tadi ya. Nah, di sini disajikan ada 4 yang termasuk perubahan zat. Nah, perubahan kimia dan fisika secara berurutan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, tadi sudah ngerti kan? Tadi yang saya bahas sifat ya. Yang perubahan kimia silahkan, perubahan zat silahkan dicat lagi kayak tadi. Nah, ini melibatkan atau membentuk zat baru. Kemudian yang fisika tidak. Jadi kalau perkaratan itu membentuk berarti kimia. Kemudian yang kedua pemuaian, memuai itu hanya perubahan bentuk saja maka fisika. Air jadi es, wujud saja maka fisika. Nah, adukan semen yang mengeras setelah mengering ini apa? Adukan semen yang mengeras. Adakah perubahan kimianya? Itu kekerasan itu termasuk fisika juga ya, fisika. Jadi satu dan maaf. Jadi di sini ada kimianya juga ya, kimia di sini. Satu dan kimianya itu satu aja, satu. Yang jelas fisika berarti yang 2 nih. 1 dan 2 gitu ya. Iya, oke. Ada yang tanya nggak di sini? Karena saya mute semuanya, maka silakan nanti tunjuk tangan biar saya bisa unmute gitu nggih. Untuk nomor 4. Ini asam, basa, dan garam, sifat larutan. Maka biasanya yang pertama yang distimulusnya itu, stimulus itu kata-kata awalan gitu ya yang mengantarkan ke pertanyaan, biasanya panjang. Ini berisi tentang indikator alami. Misalnya ini memakai indikator kubis ungu gitu ya. Indikator yang bisa kita dapatkan di sekitar kita. Kemudian yang namanya indikator asam basa itu bisa berubah warna di sifat yang berbeda. Asam dan basa menunjukkan perbedaan warnanya. Jadi ini batasnya di sini 7 ya, 7. Maka yang di sini asam, yang di sini basa gitu. Nah,
Kemudian dilihat di sini ada tabel, ada gambar kemudian disertai tabel. Tabelnya itu adalah hasilnya setelah ditetesi. Ada larutan P, Q, R, dan S. Yang kamu lihat adalah yang sesudah ditetesi itu. Kemudian dicocokkan dengan gambarnya yang di atas. Ini pH berapa gitu ya. Misal, larutan P itu sesudah ditetesi jadi merah. Jadi yang merah itu yang mana? Oh, yang jelas ya 2 atau 3 gitu ya. Berarti masih di bawah pH 7, maka ini asam. Asam. Kemudian yang ini hijau. Hijau itu di atas 7, berarti basa. Ini ungu. Ungu itu mendekati 7 gitu ya. Maaf. Mendekati 7 atau pas di 7. Berarti itu adalah netral karena kubis ungu itu ungu aslinya sudah ungu, maka ini tidak menunjukkan perubahan warna kalau ungu gitu ya. Ini netral. Kemudian biru, biru itu cenderung ke lebih dari 7 basa. Nah, jadi kita mendapatkan data bahwa sifat ini itu asam, basa atau netral dari tabel itu. Kita tentukan dulu di sini. Kemudian yang di bawahnya baru pertanyaannya. Biasanya pertanyaannya itu berkaitan dengan indikator yang lain, indikator buatan. Nah, kebanyakan adalah kertas lakmus. Ya, kertas lakmus. Nah, kemudian diuji dengan kertas lakmus, maka manakah yang benar di antara A, B, C, D? Yang pertama kita cek yang A, lakmus biru, tetap biru pada P. P tadi apa? P tadi asam. Asam. Berarti kok tetap biru? Yang namanya di asam itu biru jadi merah. Jadi salah di sini begitu. Kemudian yang B, merah jadi biru pada larutan Q. Q itu apa? Q itu basa. Basa. Merah berubah jadi biru. Jadi jawabannya yang benar yang B. Seperti itu penyelidikannya ya. Jadi dikaitkan dengan yang atas tadi. Oke. Yang tanya di chat ya, yang tanya di chat. Selanjutnya nomor 5. Ini materi tentang bisa unsur senyawa campuran, bisa atom, ion, molekul. Kalau disajikan dalam bentuk simbol kayak gini, ini lambang unsur. Lambang unsur itu adalah huruf, satu huruf atau dua huruf diambil dari kata Yunaninya gitu ya. Itu melambangkan unsur tersebut. Ini adalah misalnya AU, AU itu emas dari kata aurum. Aurum, emas, emas. Ag dari kata argentum, itu perak. IR itu iridium, sama dengan nama ininya. Platina ya platinum gitu ya, platina. Kemudian di tabel ABCD mana yang benar, jumlah proton, neutron, dan elektronnya. Saya ambil contoh satu saja, AU. AU 79 itu nomor atomnya, 197 itu nomor masanya. Jadi nomor atom ini melambangkan jumlah protonnya yang di tengah. Yang di tengah jadi di inti ini kulit, makanya di inti itu ada proton gitu ya, ada proton dan neutron. Ya, jumlah protonnya 79 gitu ya. Oke, protonnya 79. Karena atom itu netral, maka elektronnya jumlahnya sama. Makanya elektronnya juga 79 begitu. Karena netral. Beda dengan kalau sudah jadi ion, nanti akan bisa bertambah, bisa berkurang elektronnya. Kalau jadi ion negatif berarti ketambahan elektron. Kalau jadi ion positif maka kekurangan elektron. Itu. Jadi elektronnya mengikuti protonnya untuk atom netral. Kemudian karena
ini adalah nomor massa, ini yang di tengah, jumlah dari proton dan neutron. Karena proton dan neutronnya itu 197 dengan proton 79, maka neutronnya berapa? Maka bisa dikurangkan 197 dikurangi 79. Ini ketemu neutronnya sama dengan piro kuwi? 8 118 gitu ya. 118. Ini yang salah kan? Salah. Yang A salah, yang B, C, D bisa dicari sampai nanti ketemu hasil yang betul adalah B, perak. Protonnya 47, karena Ag-nya nggak ada positif negatifnya berarti netral, maka elektronnya juga 47. Nomor masanya 108 dikurangkan ketemu neutron 61. 61. Itu ya. Oke, gampang. Yang tanya di chat. Yang nomor 6, suhu pemuaian. Ini KD yang sama nomor 6 dan nomor 7. Yang nomor 6 itu suhu atau pemuaian. Yang nomor 7 itu kalor atau perpindahan kalor. Kalau sekarang itu di PPAD trennya itu di pemuaian, maka saya sampaikan di sini pemuaian ya. Kalau suhu berarti ada konversi suhu dari apa jadi apa begitu. Maka saya pilihkan ini yang pemuaian. Karena konteksnya di sini ini, maka nanti mungkin di atasnya itu ada uraiannya gitu ya. Ada stimulusnya sebelum data ini. Perhatikan koefisien muai panjang yang hitam itu koefisiennya sekian. 2,5 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius dan seterusnya. PQR punya koefisien muai panjang yang berbeda. Kemudian kalau dibuat bimetal, dua logam disatukan, kemudian dipanaskan, maka akan mengalami pembengkokan. Yang namanya bengkok itu ke arah mana? Ke arah yang koefisien muai panjangnya lebih kecil karena muainya lebih sedikit dibandingkan yang punya koefisien muai panjang yang besar. Kita urutkan dulu yang PQR itu yang paling besar yang mana nih? Yang paling besar. Jangan lihat angkanya di depan ya, tapi juga dilihat ininya. Dilihat apa ini? Nah, pangkatnya ini negatif 5, negatif 5, negatif 6. Semakin negatif berarti semakin kecil. Ini kalau diubah menjadi hanya 0,32 kali 10 pangkat negatif 5. Jadi ini paling kecil ini, yang R. Maka kalau saya urutkan, yang paling besar itu Q. Q paling besar. Kemudian P. Kemudian yang paling kecil itu R. Nah, maka nanti kalau P sama R, bengkoknya ke R. Kalau Q dengan P, bengkoknya ke P. Q dengan R, bengkoknya ke R. Lihat ini. Gambar 1, 2, 3, 4 yang benar yang mana? Ini Q, yang ini R. Bengkoknya ke Q. Q-nya paling besar ya, salah gitu ya, salah. Bengkoknya ke arah yang kecil. Oke, yang ini P, yang ini Q. Bengkoknya ke Q. Bengkoknya ke Q. Salah ya? Salah juga. Oh, berarti jawabannya 3 dan 4. Tapi kita cek dulu. Yang kecil, yang paling kecil tuh R, berarti bengkoknya ke R. Udah bener ini R. Ini Q, ini R, ini P. Bengkoknya ke R, bengkoknya ke R. Jadi 3 dan 4 yang betul. Oke. Selanjutnya, nomor 7 ini saya penggal, ada stimulusnya di atas, teksnya panjang begitu. Kemudian saya ambil yang bagian data penting aja. Tentang kalor, udah sering lah ya, udah sering. Kalau kalian udah menguasai ini, pasti udah bisa jawab. Pertanyaannya proses A, B, C. A, B, C. Naik, datar. Naik,
M C delta T. Kalau naik ada T-nya, suhunya naik gitu kan. Naik, suhunya naik. Kalau datar di 0 derajat ini melebur ml. Jadi MC delta T ml. Karena yang naik itu di bawah 0, ini di bawah 0, maka pakai kalor jenis yang S. Yang ini kalau jenis air itu untuk yang C ke D. Jadi pakai yang ini. Masanya jangan dilihat di tabel, di grafik, maka kamu lihatnya bukan di grafik tetapi di paragraf. Biasanya ada numpang di atas gitu ya. 200 gram, maka di sini 200 gram. Nah, dilihat dulu karena ini itu dalam kalori, kemudian kalori jenisnya dalam kalori per gram derajat Celcius, maka kita nggak usah mengubah ke kilogram. Tapi kalau di sini itu joule, maka ubah dulu ke kilogram untuk masanya ya, masanya diubah ke kilogram. Jadi ini nggak usah diubah ke kilogram. Massa kalor jenis yang S, ini S, yang ini 0,5 atau setengah, tulis setengah nggak apa-apa ya. Delta T-nya kenaikan suhunya yang ini A ke B 10. Saya coret. Nah, 100 kali 10, 1000. Dan tambah M kali L, masanya 200. L-nya kalor lebur. S 80. Udah ditambahkan aja. Yang ini ketemunya 16, nolnya 3. 16.000 tambah 1000. Jadi kalau ditambahkan jumlahnya 17.000. 17.000 jawabannya A. Gitu ya. Semoga dong. Oke. Nggak ada yang susah kan? Berikutnya soal nomor 8 tentang gerak lurus. Nah, ini banyak banget versinya, tapi biasanya menentukan jenis geraknya begitu ya. Apakah GLB, GLBB dipercepat, GLB diperlambat. Kalau misalnya yang saya cantumkan di sini ada grafik ada grafik GLBB GLB jadi satu. Lihat atas bawahnya ini grafik sumbunya V sama T berarti kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya turun. Berarti ini apa? GLBB diperlambat. Kalau lurus apa? Berarti gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap dari grafik. Kemudian ini yang ditanyakan adalah pola tetesannya. Karena yang ditanyakan tetesan oli di sini, ini mobilnya itu bergerak ke kanan, berarti dari kiri. Maka awalnya dari sini, awalannya itu dari depan ke sana, ke kanan ya. Maka mana yang GLBB diperlambat, tadi kan GLBB diperlambat, terus setelah itu GLB. Yang namanya diperlambat berarti geraknya semakin lambat, maka tetesannya semakin rapat. Itu ya, awalnya renggang jadi rapat. Maka bisa dipilih, boleh merekod yang minta rekod ya, nggak apa-apa. Oke, maka di sini dipenggal separuh-separuh gitu ya, separuh. Nah, mana di antara ini yang tepat? Nah, yang B ya. Yang ini semakin rapat berarti GLB diperlambat. Kemudian ini jaraknya tetap berarti gerak lurus beraturan. Jawabannya itu. Oke, lanjut ya. Ini versi yang sama sih sebetulnya kayak gini misalnya. Oh, kalau ini ticker timer. Ya sama, yang namanya ticker timer itu tidak dilintasi oleh mobil tapi ditarik. Bukan dilintasi tapi ditarik. Yang namanya menarik, maka awalnya itu
awalnya itu tetap di mobilnya gitu, menarik. Jadi yang bergerak adalah pitanya. Jadi ketukannya tetap di sana. Maka ini awalnya di yang ini awal. Ngetuknya berarti arah ke sana karena mobilnya gerak ke sana, ngetuknya berarti ke sana gitu ya. Jadi ini awalnya ketukannya sambil jalan mobilnya, maka ngetuknya semakin ini ada 2 kali perubahan. Yang ini dari rapat ke renggang berarti GLBB dipercepat. Ini renggang ke rapat berarti diperlambat. Jadi cepat jadi lambat ya. Dipercepat lalu diperlambat. Maka jawabannya yang A. GLBB dipercepat, GLBB diperlambat. Oke, lanjut. Kalau misalnya disajikan ada tabel. Tabelnya itu jarak terhadap waktu. Maka kita tentukan apa? Kecepatannya. Kecepatan atau V-nya. Nah, jadi ini bisa kita peroleh V-nya. Ini benda satu, V-nya tak taruh di sini. V itu S dibagi T. Jarak bagi waktu. S bagi waktu. 60 bagi 15. Jadi V-nya ini 4. Terus ini juga 4. 100 bagi 25 itu 4. Karena kecepatannya tetap, maka ini GLB gitu ya. Benda 2 juga seperti itu caranya. V-nya tak taruh di sini, V dalam cm per sekon, S per T. S 4, T 2 jadi 2. 9 bagi 3, 3. 25 bagi 5, 5. Itu ya. Ini yang 4 enggak ada, ya berarti memang lompat enggak masalah. Jadi di sini kalau ada 4, maka di sini 4. Kecepatannya bertambah secara tetap, tambah 1 tambah 1. Maka ini GLBB dipercepat. Jadi yang betul yang ini. GLB lalu yang ini GLBB dipercepat. Gimana? Ngerti ya? Coba saya minta kalian chat yang ngerti, chat 1, yang nggak ngerti 0. Silahkan. Oke. Baik, terima kasih sudah merespon. Ngerti semuanya. Ya. Ada yang 0. Cuma 1 anak. Oke, nanti di apa namanya? Dicoba-coba lagi ya. Nomor 9. Ingat ini penjumlahan gaya atau menentukan resultan gaya atau hukum Newton. Hukum Newton itu bisa 1, 2, 3. Bisa menentukan yang mana hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Atau kalau hukum Newton 2 keluar maka ini hitungan gitu ya, hitungan. Atau kedua-duanya digabung jadi 1. Ada penjumlahan gaya dan juga ada hukum Newton juga bisa. Jadi ini juga luas tipe soal ini. Misalnya saya sampaikan yang kayak gini deh. Ini berkaitan dengan hukum Newton 2, tapi juga ada penjumlahan gayanya. Maka yang mendapat percepatan terkecil dan terbesar secara berurutan adalah hukum Newton 2 tentang percepatan, acceleration. A sama dengan ya gaya dibagi massa. Maka kalau di sini gayanya beda-beda, masanya diketahui sama, ini M-nya ini sama, maka nggak usah dilihat. Sehingga ini berbanding lurus. Kalau atas dengan atas itu berbanding lurus. Kalau sini dengan bawah berbanding terbalik. Jadi ini yang dilihat berbanding lurusnya ya. Maka untuk mendapatkan percepatan terkecil, maka lihat yang gayanya juga kecil. Ini kecil, ini juga kecil. Maka yang F-nya kecil. Kamu hitung semuanya yang gayanya
paling kecil yang mana. Tinggal ditambah kurangkan saja. Kanan dengan kanan dikurangi kiri. 24 tambah 15 dikurangi 20. Berarti 24 kurangi 5, 19 ya, 19. Yang nomor 1 19, yang nomor 2 yang ke kanan 47 kurang yang ke kiri itu 40 jadi itu 7. Yang nomor 3 yang ke kanan 18 sama 17 35 yang ke kiri 30 dikurangkan hasilnya 5. Kemudian yang nomor 4 yang ke kanan nih 60 dikurangi yang ke kiri 2 5 60 kurang 25 sama dengan 35 yang terkecil yang punya gaya yang paling kecil 3 ya udah ini C3 ya. Nomor 10 energi perubahan energi. Ini berarti menyangkut energi potensial dan energi kinetik ya. Misalnya seperti ini. Gampang banget kayak gini. Kalau ada benda turun ke bawah secara vertikal, maka kemungkinan besar yang ditanyakan adalah energi kinetik pada saat di tengah di sini, belum sampai di bawah. Maka energi kinetik benda di tengah di sini sama dengan energi potensial di atas dikurangi energi potensial di tengah gitu ya, di tengah. Udah ketemu. EP di atas, MG, H yang di atas. EP di tengah, M kali G kali H di tengah. Atau massa kali gravitasi hanya dikurangkan. Gitu. Dikumpulkan jadi dikurang. Masanya 3 kg, 3, gravitasinya 10, H atas dikurangi H sampai di tengah. H atas itu ini berapa? 20 meter. Coretnya jadi di sini. 20 meter. Ini jadi tingginya ini. Tadi berapa ini? Tingginya 20 meter. Saya nyoretnya di sini jadinya. 20 meter di atas. Sampai di sini berapa ini? Berapa energi kinetik benda saat berada pada ketinggian 5? Ini 5 gitu ya. Jadi 20 dikurangi 5. Ini 20 kurang 5 15. Sama dengan 450. Jadi jawabannya B. Itu ya, untuk menentukan energi kinetik di tengah tidak diketahui kecepatannya, tetapi diketahui ketinggiannya semuanya. Kalau ada yang pakai rumus energi mekanik ya boleh, silahkan. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nanti kan ketemunya sama gitu ya. EM itu kan EP tambah EK. Ini 1. EM2 EP tambah EK 2 gitu ya. Masalahnya EK1 belum bergerak 0. Kemudian sehingga yang ini tinggal disubstitusikan, yang ditanya yang ini kan, yang ini. Yang X-nya ini X, maka yang ini pindah ke sana jadi dikurang. Jadi EP1 dikurangi EP2. Itulah X-nya atau energi kinetik di posisi 2. Misalnya yang di tengah ini 2, yang di atas 1 ya, sama seperti ini tadi ya. Kelihatan di layar HP ya. Semoga kelihatan. Oke. Selanjutnya. Nomor 11. Tata surya. Gerak matahari, bumi, bulan. Oke. Nah, biasanya berkaitan yang paling sering itu revolusi bumi mengelilingi matahari, di mana bumi itu
kan punya kemiringan nih, miring 23,5 derajat. Sehingga menyebabkan saat berevolusi yang menghadap ke matahari antara belahan bumi utara dan selatan itu kan mengalami perbedaan yang diterima cahaya dari matahari gitu ya. Nah, misalnya sekarang miringnya begini. Nah, kalau miringnya seperti ini, yang condong ke matahari itu yang lebih condong adalah yang selatan. Ini selatannya miring ke sana kan ya, selatan. Berarti yang belahan bumi selatan mendapatkan cahaya lebih banyak. Mendapatkan cahaya lebih banyak berarti nanti yang selatan itu siangnya lebih lama. Siangnya lama. Berarti malamnya cepat. Kalau siangnya lama, malamnya cepat. Yang selatan, sedangkan yang utara kebalikannya. Yang utara siangnya cepat, malamnya lama. Kemudian musimnya, sekarang musimnya. Yang selatan karena condong ke matahari jadi panas kan, kalau mendekat matahari panas, berarti musim panas. Kebalikannya yang sana, yang utara dingin, musim dingin. Begitu ya. Nah, jadi bisa jawab ini, misal hal yang terjadi pada kedua bagian bumi pada posisi tersebut adalah titik-titik. A. Belahan utara bumi mengalami musim semi. Salah ya. Yang atas tadi musim apa? Musim dingin. Itu. Nah, nanti kalau mengarah ke sana di sini dan di sini itu mendapatkan cahaya yang sama. Belahan bumi utara dan selatan bagian cahayanya, sinarnya yang mengenai bumi sama. Makanya di sini bukan dingin atau panas. Jadi setelah dingin kalau ke sana geraknya jadi semi di sini gitu ya. Dingin, semi. Kemudian yang di sini kebalikannya, cenderung ke sana jadi panas gitu ya. Panas. Yang di sini yang utara yang dilihat ya, yang utara panas, terus ini gugur gitu ya. Kebalikannya yang selatan tinggal dibalik saja. Itu yang saya sampaikan yang belahan bumi atas. Jadi yang ini salah ya, ini udah salah di sini. Yang B, belahan utara bumi mengalami waktu malam lebih lama nih, malamnya lama nih dibandingkan siang, dan belahan bumi selatan waktu siangnya lebih lama dibanding malam. Udah bener yang B, gitu ya. Lanjut. Nah, misalnya nih kemarin ada soal kayak gini. Sama ya nih ya. Cuma di ini aja sih. Diubah-ubah. Ada datanya. Oh nih tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian gitu. Bisa. Oke. Yang nggak bisa nanti di chat setelah Zoom ya. Masih ada waktu besok. Silakan chat yang dilompati. Berikutnya nomor 12. Usaha. Nah, ini muncul tapi sering nggak ada kan, tapi di sini ada usaha. Usaha itu W. W sama dengan F dikali S. Gaya dikali perpindahan. Nah, kalau misalnya ada balok berpindah sejauh 5 meter, ini perpindahannya 5 meter dengan usaha. Usahanya W. W-nya 500 Joule, maka besar gaya B adalah titik-titik. Maka W sama dengan F kali S. W-nya itu sudah diketahui 500. F-nya di sini di yang kanan 70 sama B, berarti 70 ditambah B. Maaf, belum selesai.
Terus yang ke kiri 20 dikurangi 20. Terus dikali S. S-nya 5 meter. Nah, maka kita bisa menentukan berapa yang gaya yang belum diketahui. 500 sama dengan 50 tambah B kali 5. Ini coret tinggal 1. 100 sama dengan 50 tambah B. Berarti B 50. Itu ya. Ngerti toh? Oke, ngerti. Pesawat sederhana. Ada macam-macam kan pesawat sederhana. Ada tuas, ada katrol, ada bidang miring, ada roda berporos. Nah, biasanya yang dikeluarkan kan yang tuas. Ya, saya cantumkan di sini contoh tuas. Kalau kebetulan yang keluarkan bidang miring, ya jangan disalahkan ya. Yang penting kita di sini ikhtiar untuk bisa menjawab soal-soal untuk besok. Semoga keluar gitu. Misal ini ada timbangan ini yang dilihat lengannya sama bebannya gitu ya. Kalau seperti ini itu adalah kuasanya. Yang ini adalah bebannya. Belum lah. Ya, siapa? Oke, lanjut ya. Apabila neraca akan digunakan untuk menimbang beras 20 kg, ini kan 25 kg posisi lengannya seperti ini. Maka tindakan yang dilakukan agar neraca tetap dalam keadaan setimbang adalah titik-titik. Ini R itu anak timbangan. Ini mentok tetap 4, nggak bisa digeser lagi. Yang bisa digeser adalah anak timbangannya bisa ke kanan ke kiri. Maka kita mengubah mengubah ini lengannya, lengan kuasa, LK-nya berubah. Maka kita tentukan dulu yang namanya ada 4 besaran W, LB, F, LK. Dari 4 ini kan baru 3, 1, 2, 3. Maka yang keempat tentukan terlebih dahulu yaitu yang F-nya ini ya. F-nya berapa toh? Maka W-nya di sini 25 kg. Nggak usah dibuat Newton, nggak masalah karena yang di sana juga nanti ketemunya dalam kilogram gitu. Lengan bebannya 4. F kali lengan kuasanya 50. Nah, kita coret ini 25 sama 50. Ini 2, ini 1. 4 sama dengan 2F. Jadi F-nya 4 bagi 2. F-nya 2. Jadi ini anak timbangannya itu 2 kilogram ketemunya. Nah, sekarang kembali ke sini lagi untuk menentukan jika diubah ininya jadi 20 kilogram. Apanya? Bebannya ini. W-nya itu jadi 20 kilogram. Maka LK-nya berapa? LB-nya tetap gitu ya. Kemudian F-nya kan tetap itu enggak diganti. Jadi F-nya 2 dikali LK. Maka ini diringkas enggak apa-apa gini 2. 40 sama dengan LK. Nah, jadi ini menjadi 40. Yang semula 50 digeser jadi 40 cm. Berarti ini disodokkan ke sana 10 cm. Jadi posisinya lengannya berkurang 10 cm. Jadi 40 cm. Maka menggeser anak timbangan 10 cm ke kanan ke kiri ini. Ke sana ya, ke sana itu ke kanan. Nah, menggeser anak timbangan 10 cm ke kanan. Bentuknya itu timbangan. Kalau bentuknya adalah tuas kayak gini, ya jangan bingung. Ini kan juga digeser-geser juga ya. Yang penting bisa menentukan pada posisi seimbang itu 4 besaran tadi itu tentukan dulu. Digeser-geser,
maka nilainya juga berubah, maka bisa ditentukan lagi gitu ya. Nanti yang ini silahkan di chat di WA, belajar bareng. Sama yang ini jangan bingung, kalau yang ini apa ini? Bebannya itu di tengah, maka kalau bebannya di tengah berarti tuas jenis kedua, maka yang sering salah itu adalah bahwa lengan kuasanya cuma sampai di sini, padahal lengan kuasanya itu dari titik tumpunya di sini gitu ya. Maka lengan kuasanya itu ya panjang dari A sampai sini itu lengan kuasa. Oke, ngerti ya? Silakan nanti di chat aja yang ini. Yang penting yang tadi paham. Nomor 14. Sebentar. Selanjutnya tentang tekanan. Tekanan pada zat. Kalau ada sesuatu yang ada di dalam air, maka mendapatkan tekanan hidrostatis. Misal yang ini ditanyakan ada 2 ikan di posisi K dan L di dalam air. Yang ditanyakan perbedaan kedalaman ikan diketahui. Ini sudah diketahui tekanan hidrostatisnya yang K 20.000. Tekanan hidrostatis L 25.000. Yang namanya tekanan hidrostatis, maka rumusnya Rho G H. Kalau yang K, maka ini hanya H, kedalamannya K. Yang mana yang lebih besar yang lebih besar tekanannya? Yang L. Yang L di atas ya, yang L di atas. Sorry. Ini tak taruh di atas biar nanti bisa mengurangkan. Karena hidrostatis L lebih besar, maka Rho kali G kali hanya L. Maka kalau di sini ditanyakan perbedaan kedalaman, maka kita di sini kan bisa nyari perbedaan tekanannya. Kalau dikurangkan, maka ini adalah sama dengan apa? Sama dengan Rho kali. Ini jangan dikurangkan jadi habis gitu ya. Tetap Rho G hanya L dikurangi hanya K gitu kan. Ini sama dengan selisih tekanan hidrostatis L dengan K. Sama dengan ini 25.000 dikurangi 20.000, ini 5.000. Sama dengan Rho-nya 1.000, G-nya 10, dan selisih kedalamannya ditanyakan X. Maka kita coret. Nah, jadi 5 sama dengan 10 X. Sehingga X sama dengan 5 bagi 10, 0,5 meter. Jadi jawabannya setengah meter. Begitu ya. Bisa yang ditanya selisih tekanan hidrostatisnya, atau tekanan hidrostatisnya itu sendiri, atau selisih kedalamannya yang seperti soal yang saya sampaikan ini. Oke, ngerti nomor 15. Soal tentang getaran atau gelombang. Misal, ada gambar 2 gelombang yang panjangnya sama kayak gini. Simpangannya juga, simpangannya beda ya. Simpangan getarnya diperbesar sehingga menghasilkan gelombang seperti ini. Ini kecil simpangannya, yang ini diperbesar sehingga membentuk seperti ini. Kesimpulan yang benar mengenai percobaan gelombang pada tali adalah titik-titik. Yang beda apanya tuh ini? Tuh kan? Ada yang tahu apa bedanya? Cepat rambat gelombangnya semakin kecil, cepat rambat gelombang semakin besar, panjang gelombang semakin besar, panjang gelombang tetap.
Kita hitung jumlah gelombangnya. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lebih seperempat gitu ya. 6,25. Ini jumlah gelombangnya. Kemudian yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperempat. Sama kan? Jumlah gelombangnya sama. Berarti panjang gelombangnya, karena ini panjangnya tali sama, dengan jumlah gelombang yang sama, maka panjang gelombangnya tetap. Gitu ya. Tidak berubah. Itu jawabannya. Cepat lambatnya sama apa enggak? Karena panjang gelombangnya sama, lambdanya sama, kemudian yang namanya cepat lambat itu apa? V sama dengan lambda dikali frekuensi atau lambda bagi periode atau waktu. Ini sama. Nah, sama kan? Karena panjang gelombangnya sama, periodenya sama, maka cepat lambatnya juga sama. Oke. Contoh yang lain. Nah, menentukan amplitudo, panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, cepat lambat gelombang. Maka kita bisa hitung pelan-pelan ya ini. Yang namanya amplitudo itu simpangan, terjauh ke sana, ke atas atau ke bawah. 1 berarti 1, ini salah, ini 1. Panjang gelombang. Dari sini, jarak dari ini sampai sini, berapa ini? Diketahui dari sini sampai sini 2 meter. Berarti sampai sini 2, 2, 2, 2. 8 meter. Di panjang gelombangnya 8 meter. Betul ya? Betul. Periode gelombangnya 1,5 sekon. Periode itu waktu 1 gelombang. 1 gelombang sampai di sini. Set gitu. Berarti di sini ini waktunya berapa? Waktunya adalah sampai di sini 1,5, ini setengah, 1, 1,5, 2. Maka periodenya 2. Salah ya ini. Yang betul 2. Sampai di sini 2 sekon. Itu periode. Waktu 1 gelombang. Frekuensi gelombang. Karena periode itu saling berkebalikan dengan frekuensi atau frekuensi sama dengan seper periode. Kalau periodenya itu 2, maka seper periode seper 2 setengah. Jadi nomor 4 benar, 24 benar, 24 benar. Jawabannya yang D nomor 5 enggak perlu dicek, enggak apa-apa. Atau boleh masukkan data V sama dengan lambda dikali frekuensi, boleh. Lambdanya tadi 8, frekuensinya setengah, coret, 1 ini 4, jadi ketemunya 4. Betul ya, nomor 5, betul. Oke, seperti itu. Nomor 15. Nomor 16. Bunyi. Biasanya yang ditanyakan adalah berkaitan dengan pemantulan bunyi untuk mengukur bisa jarak tebing, kedalaman laut, atau jarak dari sumber bunyi. Begitu ya. Misalnya yang ini adalah menentukan jarak 2 tebing. Ada anak di tengah, kemudian ada 2 tebing di kanan dan kirinya. Misal, jika bunyi pantul teriakan anak oleh tebing P terdengar 2 sekon, jadi ini bolak-balik ke sana kemudian ke sana itu 2 sekon. Setelah berteriak, setengah sekon kemudian bunyi pantul oleh tebing Q terdengar. Jadi dengan sumber bunyi yang sama yang bersuara di tengah, maka bisa ke P dan juga ke Q. Maka ini ada 2 arah ke sana dan ke sana. Pastinya yang lebih jauh itu yang lebih lama. Karena ini yang P dulu kedengaran, kemudian baru disusul Q baru kedengaran, maka
Yang Q itu adalah dijumlah dari P ditambah selisihnya. Selisihnya setengah, maka ini 2,5 sekon. Gitu ya. Ini 2, yang ini 2,5 sekon. Ini setengah sekon itu selisih dari kedengaran P dan kedengaran dari Q. Gitu. Kemudian diketahui cepat lambat bunyi V 340 meter per sekon. Nah, jarak antara tebing P dan Q adalah titik-titik. Yang namanya jarak S itu kan V dikali T. Ya. S V kali T. Maka V-nya kecepatannya 340 dikali T waktunya. Karena jarak itu ke sana sama ke sana saja dijumlahkan tanpa bolak-balik, maka kalau waktunya itu bolak-balik untuk bunyi bolak-balik, maka dibagi 2 waktunya gitu ya. Atau karena satu rumus langsung per 2 boleh. Waktunya dijumlahkan 2 sama 2,5 itu 4,5 bagi 2. Biasanya gurumu langsung bilang, kalau pemantulan ini pemantulan tuh ini, kalau pemantulan dibagi 2 gitu ya. Ya udah langsung dibagi 2. Oke. Ini disederhanakan nih 1 ini 170 kali 45. 4,5 maaf. Sama dengan ketemu berapa? 425. Salah maaf. Berapa toh? 17 kali 45. Kali 5. Sorry. 765. 765. D ya jawabannya. Oke, itu tentang bunyi. Kemudian yang berikutnya adalah soal tentang cahaya. Berkaitan dengan cermin atau lensa. Bisa cermin, bisa lensa. Kalau cermin biasanya cermin lengkung, cermin cekung, lensa cembung gitu ya. Misal yang ini saya berikan contoh lensa cembung. Walaupun nanti bisa dimodifikasi soalnya itu ya. Seperti model-model sekarang itu ada fotonya, ada gambarnya yang bagus gitu. Tapi intinya harus paham aja. Jika diketahui benda terletak di depan lensa cembung 15 cm, jarak bendanya 15 cm, sehingga terbentuk bayangan 20 cm, ini jarak bayangan 20 cm, maka jika benda digeser 10 cm menjauhi dari lensa, di bendanya digeser 10 cm menjauhi dari benda, sehingga ini menghasilkan apa? Menghasilkan jarak bendanya 15 tambah 10 atau 25 cm. 25 cm. Maka bayangannya bersifat titik-titik. Ingat di sini dari bayangan semula, dari bayangan semula, dari bayangan semula. Bukan sifat bayangan yang terbentuk, tapi dibandingkan dengan bayangan yang semula. Bayangan yang semula itu ya ini bayangan semula itu ini. Ya, sekarang kalau ini dijauhkan, nah dijauhkan berarti ini di ruang berapa kita tentukan juga ya. Maka kalau ada jarak benda, jarak bayangan, kita bisa menentukan jarak fokusnya. Seper F, seper S jarak benda ditambah seper jarak bayangan. Diubah ke per 30, maaf, 60, sorry. Per 60, ini 4, ini 3, sama dengan 70 per 6, kok 70, ya Allah, 7 per 60, ya jadi F-nya 60 per 7, kok ganjil ya? Ya nggak apa-apa.
60/7. Ini berapa nih? 8 ya. 8, deh ya, 8. Maka berarti 15 itu ada di ruang 2 ya, ruang 2. Berarti yang 25 itu ada di ruang 3 ya, karena kalau M-nya berarti 8 ditambah 8, 16-an. Jadi kalau 25 sudah di ruang 3, maka bayangannya sudah berada di ruang 2. Nanti bayangan akhir ada di ruang 2. Bayangan akhir di ruang 2 itu berarti kan diperkecil. Harusnya nyata terbalik diperkecil. Yang semula ini 15 itu di ruang 2 ya, di ruang 2, ini ruang 3. Bayangannya itu semula di ruang 3. Menyata terbalik diperbesar. Nah, sekarang jika benda digeser 10 cm menjauh dari lensa, terbentuk bayangan bersifat nyata terbalik. Nah, nyata terbalik lebih kecil dari bayangan semula. Gitu ya. Kebetulan saja ini kalimatnya masih mirip dengan ini ya, nyata terbalik diperkecil. Nyata terbalik lebih kecil dari bayangan semula. Oke, itu tentang lensa. Berikutnya nomor 18, alat optik. Misal saya berikan ini adalah soal tentang hipermetropi. Cacat mata, hipermetropi, rabun dekat. Kalau jarak normalnya adalah 20 cm, maka dia bisa membaca dengan jelas itu pada jarak 50 cm, sehingga pada jarak normal tidak bisa melihat dengan jelas, maka harus pakai kacamata dengan kekuatan lensa sama dengan P sama dengan, biasanya kan di 100/SN gitu ya. Maka kalau SN-nya sudah 25, jarak normalnya 25, maka langsung 4 dikurangi 100 per ini punktum proksimumnya. Jadi yang bisa dilihat paling bisa dilihat yaitu 50 di sini 50. Maka 4 dikurangi 2 ketemunya 2 gitu ya. Ini rumus untuk hipermetropi. Kalau di sini 30 ya berarti di sini ditulis 100/30. Oke. Selanjutnya nomor 19, listrik statis. Kemungkinan ada yang memberi muatan atau memberi muatan pada benda dengan digosok gitu ya. Ada kaca, ada plastik, atau kalau yang berikutnya adalah tentang hukum kolom atau gaya kolom. Yang pertama saya sampaikan yang ini. Yang pertama adalah pemuatan. Tadi ada interaksi benda yang sudah diberi muatan. Kaca digosok sutra, plastik yang sudah digosok dengan rambut kering. Jadi ini plastik digosok dengan rambut kering. Kaca dengan sutra. Maka ternyata ini tarik menarik gitu, tarik menarik. Maka proses perpindahan muatan yang tepat saat batang
kaca digosok dengan kain sutra adalah titik-titik. Kalau kaca positif, kalau plastik negatif. Jadi positif dan negatif tarik menarik kan gitu ya. Oh, kaca berarti kalau positif itu kekurangan elektron, maka elektronnya itu yang pindah. Elektronnya lari ke sutra. Gitu ya. Jadi elektronnya yang berpindah. Kalau ada proton nggak berpindah, proton nggak bisa berpindah. Proton tidak berpindah. Jadi kemungkinan A atau C gitu ya. Jadi kita lihat yang A, elektron berpindah dari sutra ke kaca. Kebalik ya. Berarti yang betul adalah yang C. Elektron berpindah dari kaca ke sutra sehingga batang kaca bermuatan positif. Itu pemuatan. Kemudian untuk yang kedua tentang hukum kolom tergantung, soalnya kalau digonta-ganti jangan bingung ya. Dua buah benda, benda A dan benda B. Benda A dan benda B. Yang satu adalah satu kolom, yang B adalah dua kolom. Berjarak 2 cm. Menimbulkan gaya tolak menolak sebesar gayanya Y Newton. Jika kedua benda tersebut dijauhkan 2 cm dari semula. Jadi ini kemudian dijauhkan 2 cm dari semula, maka jadi berapa? 4 cm. Maka besarnya gaya kolom yang terjadi bernilai sama dengan Y. Biar gayanya itu tetap sama, Y Newton. Maka hal yang harus dilakukan adalah mengganti besarnya muatan A dan B secara berurutan adalah titik-titik. Supaya sama, jadi gaya pertama kok harus sama dengan gaya kedua, maka kalau yang pertama itu adalah yang bawah itu R kuadrat, kayaknya nggak usah ditulis, kemudian menjadi 2R dikuadratkan, atau ini jadi 4R kuadrat, itu maka yang atas yang semula Q1 1 kolom, Q2 2 kolom, ini kan 2. Kok jadi di sini harus 4 gitu ya, harus 4. Maaf. Ini kan 2. Kemudian yang ini biar nanti jadi hasilnya 8, berarti ya jadi 8. Perkalian menghasilkan angka 8. Karena ini 2/1, ini 8/4. Jadi 8, maka perkalian yang menghasilkan angka 8. Ya udah, 2 kali 4. 2 kali 4. 3 kali 1, 3. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. Jadi jawabannya yang A. Jadi bisa diganti yang A itu jadi 2 kolom, yang B jadi 4 kolom. Terus bisa dipraktekkan ya. Nanti hasilnya sama. Yang nggak jelas chat ya. Sengaja saya mood semua aja. Karena ada yang berisik tadi. Oke, lanjut nomor 20 tentang listrik dinamis biasanya ditanyakan kuat arus. Jarang ditanyakan tegangan atau jarang ditanyakan hambatan. Harus hafal rumus kuat arus. I sama dengan V per R. Wajib ya. Ini wajib hafal I V per R. Dah itu. Nah, tinggal masukkan aja ke rumus ini, gampang kan? I sama dengan V-nya sudah ada, di sini ada nih, 12. Perkaranya itu hanya mencari R-nya ini, R-nya kan banyak, gitu kan? Nah, jadi kita cari pelan-pelan dulu R-nya sebelum dimasukkan ke rumus utama di sini. Nah, karena ada yang diparalelkan, maka kita cari hambatan pengganti paralel. Kemudian yang di sini ada seri dengan 16, tinggal nanti dijumlahkan saja.
Maka 1/R paralelnya sama dengan 1/40 tambah 1/60. Kalau yang sudah hafal triknya langsung cepet banget ngerti ya ini. Tapi ya pakai ini nggak apa-apa, 120. 3, yang ini 2. 5/120. Jadi R paralelnya 120 bagi 5 sama dengan 24 ohm. Nah, RP-nya 24, maka kemudian tentukan R totalnya. Karena di sini masih ada 16 ditambahkan 24 ditambah 16 hasilnya 40 ohm. Maka baru ditaruh di sini 40 gitu ya. 12/40 ini sama dengan bagi 4 3/10 0,3. Maka karena yang ditanyakan yang mengalir di hambatan 16 itu di luar, berarti sama dengan yang di sini di I. Maka ini sama dengan 0,3. Kalau ditanyakan baru misalnya berapa I yang lewat 40 atau berapa I yang lewat 60, maka kita bisa menentukan berikutnya. Jadi kalau I yang lewat 40, salah satu aja yang ditentukan, nanti yang 60 ngikut langsung ketemu gitu ya. I yang lewat 40, maka ya V per R yang 40. V-nya adalah di sini V pada tegangan pada hambatan paralel itu, V yang paralel. Nah, V paralel itu I dikali R paralel. I-nya itu 0,3 dikali R-nya 40. Sorry. R paralelnya tadi berapa? 24. Oke. 24 dibagi R-nya yang 40. Oke, sama dengan dicoret ini. Coret. Dibagi 8 dapat 3, bagi 8 dapat 5. 0,3 kali 3 0,9 bagi 5. Berapa itu? 0,9 itu 9/10 bagi 5. 9/50 0,18. Itu ya. Itu yang I lewat 40. Kalau yang dicari I lewat 60 ohm, maka tinggal I yang total tadi 0,3 tinggal dikurangi saja dengan 0,18 yang lewat yang 40. Maka yang lewat 60 sama dengan 0,12 gitu ya. Jadi yang ini itu yang lewat 60, yang ini itu yang lewat 40. Nah, yang lewat 16 yang ini. Yang ini ngaco gitu ya. Itu nomor 20. Nomor 21. Bisa energi listrik, bisa daya listrik salah satu. Kadang kalau ada cerita itu yang menentukan rekening misalnya itu berkaitan dengan energi listrik. Rekening. Atau hanya energi tok saja atau daya listrik tok saja. Misalnya saya berikan soal yang ini tuh yang apa ini? Ini energi tok aja mengurutkan besarnya energi listrik yang terpakai dari yang terbesar ke terkecil. Yang mana gitu ya. Yang namanya energi listrik W itu kan sama dengan daya dikali dengan waktu. WPT. P-nya itu daya dikali dengan jumlahnya di sini ya. Ini dikalikan dulu daya total. Dikali waktunya tinggal dikalikan aja semuanya sih ya, dikalikan semua.
maka langsung ketemu mana yang paling besar gitu. Ini dikalikan berapa, kalikan berapa, kalikan berapa, itu ketemu sama dengan W yang 1, W yang 2, W yang 3 gitu. Ketemu. Saya malas ngitung ini. Kalian nggak boleh malas ya. Biar cepet aja ini waktunya. Nanti tinggal dipilih mana yang paling besar di sini ya. Sama dengan berapa. Oke, terus diurutkan. Nah, udah selesai itu energi listriknya. Nanti di chat aja. Yang betul tadi yang mana ya? Yang ini ya. Kemudian yang tipe yang kedua, ini daya listrik masing-masing alat. Kalau di sini udah tahu energi listriknya, maka daya listriknya berapa? Dibalik saja. Maka yang namanya daya listrik P kan W dibagi T. Jadi tinggal ini dibagi aja ke sana. Yang nomor 1 P1, W-nya kan energinya 18.000 WH. WH tak ubah ke WH ya. Dibagi dengan waktunya 2 jam. 2H. Coret. Ketemu W-nya kan. Ini dayanya. 9.000. Benar ya 9.000 ya. Oh dibagi 30 lagi karena sebulan. Sorry ini dikali 30 lagi. Jadi hasilnya adalah coret aja dulu deh nih coret. Ini coret sama ini 6. 600 bagi 2 itu 300 W. Yang P2 yang ini P2 W dibagi T 1500 bagi 30 kali 10 jam. Coret. Ini 5 W. Yang ini P3 W per T 30.000 dibagi waktunya 30 hari kali 1 harinya 10 jam. Coret. 100 W. Jadi daya masing-masing alat adalah setrika 300, lampu 5, berarti yang D ya, lampu 5, TV 100. Oke, kayak gitu. Berikutnya nomor 22. Kemagnetan. Biasanya ini cara membuat magnet. Perhatikan ini ada 2 cara membuat magnet, langkah 1 dan langkah 2. Di sini ada ujung-ujungnya, ujung batangnya A dan B, yang ini C dan D. Dia ada 3 ya, maaf 3. Ini menggosok, yang atas mengaliri dengan arus listrik, yang sama bawahnya dengan induksi. Jadi udah 3 di sini. Maka kutub magnet yang terbentuk berturut-turut adalah ini digosoknya kemana ini? Ke sana ya, digosoknya ke sana seret gitu. Yang menggosok kutub utara. Kutub utara menggosok ujung akhir yang tergosok itu di B. Maka yang di B adalah menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Jadi yang B selatan atau di sini yang utara. A utara, B selatan. Kemudian yang CD, berarti kita menentukan dari AB dulu ini. AB, tak gede kan. Dialiri arus listrik. Ini ke sana. Sorry. Ini masuk ke sana ya. Dan ke sana. Tuh. Nah, jadi arah alirannya begini. Ke sana. Kemudian pakai tangan kananmu digenggamkan, maka yang utara adalah yang jari-jarinya mengarah ke sana.
maka jempolnya akan mengarah ke atas. Oke. Jadi yang utara yang A, A-nya utara, B-nya selatan. Berarti CD-nya terinduksi menjadi selatan, yang C-nya jadi kutub lawannya utara. Selatan. US. Oke. Maka yang C utara, yang D selatan. Maka yang betul jawabannya adalah C. Oke, ngerti ya? Lanjut, nomor 23. Induksi elektromagnet dan penerapannya biasanya diterapkan di alat namanya trafo kan? Trafo. Lihat bagian trafo di sini ada lilitan. Kemudian ini sumber tegangannya berarti V primer 220 volt. Ingat yang namanya jumlah lilitan dengan tegangan itu berbanding lurus. Kalau lilitannya itu semakin banyak 4 kalinya, maka tegangannya juga semakin banyak 4 kalinya. Dari 220 menjadi 880 volt. Jadi ini adalah tegangan sekundernya. 880. 4 kalinya ya, 4 kalinya. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah kuat arus yang mengalir pada lampu. Ini lampu dihubungkan dengan trafo. Di sini ada arus mengalir. Berapakah kuat arusnya? Kuat arus sekunder itu ya. I-nya yang mengalir di lampu sama dengan masih pakai rumus hukum Ohm. V per R. Nah, V-nya ini 880. R-nya 110. Jadi jawabannya adalah 8. 8 ampere. Selanjutnya, materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, kalian harusnya bisa hafal nih. Contoh zat pewarna itu apa saja. Bisa dicat kayak tadi ya. Coba nih, contoh zat pewarna sintetik apa saja. Pewarna buatan. Contohnya apa saja, gitu ya. Nah, jadi yang paling sering dimunculkan itu tartrazin, itu warna kuning. Warna kuning nih tartrazin. Kemudian yang merah alura itu warna merah. Sunset yellow itu warna jingga, oranye gitu ya. Brilliant blue itu warna biru. Indigo carmine itu warna biru juga gitu. Nah, itu adalah pewarna-pewarna kanan. Jadi yang tadi udah ketebak yang mana yang merupakan pewarna tartrazin, P4 dan karamel ya. Ini yang alami. Oke. Natrium nitrat sama benzoat itu adalah pengawet, aspartam pemanis. Dua 25. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang ngerti deh kalau ini. Ini bertambah ukuran berarti tumbuh ya. Yang ini ada hidra pertunasan. Jadi ini adalah berkembang biak. Kemudian yang ini ada singgungan kemudian melilit, maka ini adalah menanggapi rangsangan. Oke. Yang ini ada hewan minum berarti memerlukan makan. Kemudian yang ini ada hewan yang menyerupai dengan daun berarti adaptasi. Nah, jadi ciri makhluk hidup bergerak
Bergerak yang mana? Ini juga nomor 3 bisa bergerak karena ada rangsangan, kemudian ini melakukan gerakan. Jadi ini gerak pada tumbuhan juga ya. Jadi nomor 3 benar bergerak. Bergerak bisa, kemudian iritabilitas juga bisa menanggapi rangsang. Yang memerlukan makanan adalah 4. Yang beradaptasi 5. 3, 4, 5. Oke. Sistem organisasi kehidupan. Ini ada gambar, biasanya ada gambar sel, apakah sel hewan atau sel tumbuhan, kemudian ditunjuk bagian organelnya itu fungsinya untuk apa gitu ya. Kalau yang ini perbedaan antara dua sel ini. Kalian juga bisa chat yang tadi, Pak, sebutkan perbedaan gitu ya. Sebutkan. Perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan dalam bentuk tabel. Jadi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yang pertama, ini sel hewan itu tidak punya dinding sel, sedangkan sel tumbuhan punya dinding sel. Kemudian vakuolanya sel hewan itu kecil atau tidak ada. Sel tumbuhan vakuolanya besar. Kloroplas, maka yang sel hewan tidak punya, yang sel tumbuhan punya. Dan seterusnya bisa dipelajari nanti. Oh, berarti yang mana ini yang benar? Yang pertama jenis selnya dulu, sel hewan dan tumbuhan. Maka yang nomor 1 sel tumbuhan. Sel tumbuhan karena punya dinding sel ini, dinding selnya. Yang 2 sel hewan. Tadi disebutkan bahwa yang sel tumbuhan itu punya plastida atau punya kloroplas gitu ya, yang untuk fotosintesis. Jadi sel 1 memiliki plastida. Oke. Sel 2 vakuolanya besar, kecil nih, kecil. Yang besar itu yang miliknya tumbuhan. Jadi yang ini harusnya 1 yang vakuolanya besar. Oke, nomor 27. Sampai jam berapa nih? Coba di chat, sudah capek belum ya? Sudah jam 9. Sudah belum? Kalau sudah capek, karena sudah 1,5 jam, 1 soal lagi. Lanjut part 2. Kapan tuh part 2? Besok. Yang determinasi. Oke, ya udah 1 lagi ini yang sampai kunci determinasi ya. Oke. Nomor 27, pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup. Saya contohkan misalnya yang kunci determinasi. Di sini ada tabel kunci determinasi. Berdasarkan tabel, maka kunci determinasi yang tepat untuk cacing tanah. Cacing tanah itu termasuk apa? Kalau mau dari atas berarti dari 1 dulu. Jadi kita carinya boleh dari bawah, dari atas. Harusnya sih memang dari atas ya. Misal 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang. Cacing itu kan tidak bertulang belakang, berarti 1B. Nah, berarti lanjut ke nomor 5. Berarti yang pertama 1B. Terus nomor 5 ya, nomor 5 itu ini. Memiliki cangkang atau tidak memiliki cangkang. Nah, jadi cacing tanah itu tidak memiliki cangkang. Jadi 5B. 5B. 5B itu lanjut ke nomor 6. Jadi di sini 6. 6 berapa? Nah, di 6A atau 6B. Kaki beruas-ruas atau tidak berkaki. Nah, cacing itu tidak berkaki. 6B.
Nah, yang 6B itu filum Annelida. Nah, benar ya, cacing itu Annelida. Oke, jadi kuncinya yang ini. 1B, 5B, 6B. 1B, 5B, 6B. Kayak gitu. Kalau dari bawah boleh. Misal dari bawah ya, saya ganti pakai warna biru. Warna biru itu yang dari bawah. Cacing tanah tuh coba. Cacing tanah itu Myriapoda bukan? Bukan ya? Bukan. Myriapoda itu contohnya apa? Nggak tahu. Insekta itu apa? Cirinya apa? Jadi yang ini apa? Nanti dibuka lagi ya. Jadi bukan ini, bukan insekta, bukan Myriapoda. Ini kan Arthropoda ya. Arthropoda itu di sini ada keterangannya nih, kaki berjumlah lebih dari 3 pasang. Itu Myriapoda gitu ya. Yang insekta itu kaki berjumlah 3 pasang. Itu yang insekta. Jadi kan nggak punya kaki nih. Jadi nggak usah dipilih ini, nggak usah dipilih. Kemudian ingat lihatnya dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Nah, dari atas ke bawah nanti cuma sedikit. Dan ini dari bawah itu nanti banyak. Kemudian sampai di sini, benar apa enggak nih? Oh, benar ini. Film Annelida. Oke. Berarti yang dipilih 6B dulu. Oh, 6B. Setelah 6B, lihat ke atas itu yang ada angka 6. Angka 6-nya di sini lurusnya berapa? Lurusnya 5B. Berarti kamu tulis 5B. 5B. 5B itu lihat ada angka 5, berarti kamu telusuri ke atas sampai ada angka 5 lagi. Oh, di sini 5. 5 itu lurusnya berapa? 1B. Baru diurutkan ke sana ya. 1B, 5B, 6B. Maka jawabannya itu 1B, 5B, 6B. Oke, sudah pada lelah ini kayaknya. Nah, bentar. Saya stop dulu. Gimana, ada yang mau menyampaikan sesuatu atau tidak? Jika tidak ada yang menyampaikan, yang tanya, silakan sekarang tanya jawab dulu sebelum diakhiri. Boleh ada yang tanya, silakan langsung bersuara saja, nggak apa-apa. Ini sudah bisa berbicara kok, tidak saya mute. Part 2-nya besok jam berapa? Part 2-nya nanti malam boleh. Nanti malam lagi boleh. Sampai besok malam lagi boleh. Tapi di WA grup ya. Gitu. Ya. Karena saya juga mau ini. Dari kemarin belum ada waktu untuk menentukan ya. Ngurusi macam-macam. Oke. Besok juga ada kegiatan pas liburan ya. Udah cukup dulu ya untuk Zoom-nya hanya 1 kali ini. Untuk besok lanjut di chat yang tadi belum sempat dibahas, silahkan dibahas, didiskusikan di grup kita yang baru aja yang H-1. Untuk grup yang belajar, saya stop dulu nih.